kemudian singgah pada tempat dan stasiun 3 ini. Biasa diistilahkan dalam perguruan kita ini, di dalam tarekat kita ini, nafas Allah, nafas Ahmad, dan nafas Adam. Nafas yang ketika tenggelam di ubun-ubun digenggam zat Allah, namanya nafas Allah. Nafas yang turun tenggelam di kolbi, di negeri hati, negeri rasa, namanya nafas Ahmad. Nafas yang turun di perut, di sulbi, namanya nafas Adam. Begitu juga istilah nur Allah, nur Ahmad, nur Adam. Nur Allah, nur zat Allah yang ada di ubun-ubun kepala, yang biasa turun menyinggahi negeri hatinya, kolbi, zahirnya. Ketika nur zat ini turun menyinggahi negeri hati, maka namanya menjadi nur Ahmad. Nur Allah, nur Ahmad satu, hanya beda nama karena tempat dan posisi tinggalnya. Ketika di ubun-ubun kepala namanya nur zat, tapi kalau tinggalnya sudah di kolbi, di hati namanya nur Ahmad, nur Muhammad. Insya Allah beda dengan yang ada di perut. Yang di perut ini tempat tinggalnya itu bukan di perut. Nur yang tempat tinggalnya yang sebenarnya namanya nur Adam ini, tempat tinggalnya di sulbi kita. Kemudian dia turun ke kemaluan, lalu dia naik ke perut, dan dia akan fana bergabung, fana lebur di hati kolbi. Ketemu dia dengan nur zat, nur Ahmad, nur Allah dan nur Ahmad. Maka fanalah nur Adam ini, nurun ala nurin. Nah, ada hikmah yang mau disampaikan Abah bahwa banyak sekali orang belajar, banyak sekali keluarga kita, ayahanda kita, banyak sekali saudara-saudara kita yang kalau kita kaji secara akhlakul karimah, kita mendengarkan dan mengikuti itu, ada yang sudah mengaku dirinya sebagai guru, mursyid misalnya, atau pembimbing misalnya. Ini kita hanya mengambil contoh saja, atau berarti nafsu syahwatnya, nafsu aku hambanya lebih tinggi daripada nafsu rabbaniah. Akhirnya muridnya mengalami kurban, dan akhirnya kurban pula nama tarekah, kurban pula nama perguruan ilmu hakikat ini. Banyak orang mengatakan bahwa belajar tarekah itu sesat karena lebih banyak maksiatnya. Subhanallah, na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang perlu kita hati-hati wahai ayahanda, bunda dan anandaku. Mengapa? Karena kalau kita salah tempatkan nafas itu, maka salah pula efek dan dampaknya. Aktualnya begini, nafas itu kalau lebih banyak jatuh di perut, itu hati-hati. Kalau semua nafas itu kita turunkan di perut, maka nafsu aku hambanya lebih tinggi daripada nafsu rabbaniah. Maka dengan berbaiat kepada mursyid-mursyid bertanggung jawab, berdoa kepada Allah agar bersama para malaikat dan robita mursyid menuntun dan membimbing, menempatkan posisi nafas masuk tenggelam di negeri rasa atau di zatnya atau di ubun-ubun. Jadi hanya dua saja tempat yang baik itu, di ubun-ubun kepala, yaitu di zat nafas halus itu, atau sudah terjadi kolaborasi dengan nafas kasar ini, ataukah dia turun ke negeri hati di kolbi. Dua tempat itulah, maka wajib hukumnya itu nur yang ada di sulbi ini, yang ada di kemaluan ini, yang ada di perut ini harus naik ke atas, harus fana. Dia ini harus mati, tidak bisa dia hidup. Kalau kita turunkan napas kita ini semua kumpul di perut, maka nur yang ada di Adam ini hidup. Kalau nur yang ada di Adam hidup, maka kita lebih banyak memiliki 80% nafsu keakuan aku hamba daripada nafsu rabbaniah. Sedikit sekali nafsu rabbaniah itu. Karena nafsu rabbaniah itu ada ketika hidup Nur Muhammad yang ada di kolbi.
hidup Nur Muhammad yang ada di zat atau Nurul Izzati. Posisi Nur Muhammad yang hidup lebih banyak di perut, yang bersumber dari tulang sulbi ini, itu makrifatnya keluarga kita, saudara kita dari golongan jin muslim. Jadi ada dua posisi Nur Muhammad, makrifatnya jin muslim itu berada di lambung kanan, makrifatnya jin kafir itu Nur Muhammad yang ada di lambung kiri. Kalau di profil badan kita, tubuh kasar kita, di batang tubuh kita. Oleh karena itu maka tempat tampung tinja itu biasanya di lambung kiri. Sehingga kalau kita menjatuhkan nafas ini tenggelam di perut, banyak hamba Allah ini diberi kebesaran Allah memiliki ilmu yang dahsyat tentang raga dan jasad, kesaktian, kekebalan, tetapi syahwat biologisnya minta ampun karena sudah terkumpul semua nafas jiwa ada di perut. Di kolbinya sedikit stoknya, sementara di ubun-ubun kepalanya sedikit. Kalau golongan kita manusia Islam yang ingin bermakrifat, maka insya Allah mari kita fokuskan hanya dua stasiun yang ada, di kolbi dan di ubun-ubun kepala, di ghodibun yang ada di hati dan di ubun-ubun kepala. Insya Allah kalau nafas itu jatuh di zat Allah, tenggelam di zat Allah, digenggam zat Allah di ubun-ubun kepala, maka insya Allah ma'rifat billah. Sama juga kalau memang turun di kolbi, insya Allah ma'rifat billah. Karena ketika tenggelam di kolbi, maka dia akan naik kembali ke asalnya di ubun-ubun kepala. Sampai di ubun-ubun kepala maka fana, lebur.